Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu yang disusun secara runtut sesuai dengan tingkatannya atau hierarkinya, yaitu mulai dari yang lebih kecil tingkatannya hingga ke tingkatan yang lebih besar. Klasifikasi ini sangat penting dalam mengenali makhluk hidup. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang klasifikasi disebut dengan taksonomi. Klasifikasi makhluk hidup ini sangat berguna dalam menyederhanakan objek studi, yaitu makhluk hidup di bumi yang jumlahnya jutaan. Berikut ini adalah tujuan dalam klasifikasi makhluk hidup. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang kedua, untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan karakter. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan karakter jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan jenis yang lain. Yang keempat, untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Yang kelima, untuk mengetahui manfaat makhluk hidup bagi manusia. Dan yang keenam, untuk mengetahui cara menjaga kelestarian makhluk hidup. Adapun manfaat klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beragam. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup dapat didasarkan pada persamaan. Sebagai contoh, dengan mengamati ciri-cirinya, maka kita dapat memasukkan ayam dan elang sebagai golongan aves atau burung, karena memiliki persamaan ciri, yaitu bulu, sayap, dan paruh. Yang kedua, berdasarkan perbedaan. Perbedaan ciri atau karakter yang dimiliki makhluk hidup untuk membedakannya. Misalnya, membedakan ayam dengan elang berdasarkan jenis makanannya. Maka ayam termasuk herbivora, sedangkan elang termasuk karnivora. Yang ketiga, berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Apabila kita menggolongkan beberapa tumbuhan dengan mengamati bentuk pohon, bentuk daun, bentuk bunga, dan warna bunga, ini merupakan ciri-ciri morfologi. Namun apabila kita mengamati ada tidaknya sel trakea, sel kambium, ataupun ada tidaknya berkas pengangkut, maka ciri-ciri tersebut termasuk ciri anatomi. Yang keempat, berdasarkan ciri biokimia. Ciri-ciri biokimia misalnya jenis-jenis enzim, jenis-jenis protein, dan jenis-jenis DNA. Hal tersebut dapat menentukan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Dan yang kelima, berdasarkan manfaat. Tujuan pengelompokan ini adalah untuk memudahkan kita memanfaatkan suatu jenis makhluk hidup. Sekarang kita akan membahas tahapan dalam klasifikasi makhluk hidup. Tahapan yang pertama adalah mencandra atau mengidentifikasi karakteristik makhluk hidup. Identifikasi dimulai dari ciri-ciri yang mudah diamati, yaitu ciri-ciri morfologi, anatomi, fisiologi, bila perlu sampai pada ciri-ciri biokimiawi. Langkah yang kedua adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan karakteristik.
Ciri-ciri makhluk hidup yang serupa akan dikelompokkan dalam suatu takson yang kemudian diurutkan dari tingkat tinggi sampai tingkat yang lebih rendah. Makin rendah tingkat taksonnya, maka makin sedikit anggotanya, tetapi persamaan karakteristik yang dimiliki anggotanya semakin banyak. Dan langkah yang ketiga adalah memberi nama kelompok makhluk hidup. Pemberian nama ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengenali ciri-ciri suatu makhluk hidup yang berguna untuk membedakan dengan makhluk hidup yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam sistem klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami merupakan cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan banyaknya persamaan ciri morfologi yang dimiliki. Pengamatan dilakukan menggunakan mata telanjang dengan mengamati bentuk luar tubuh suatu makhluk hidup, antara lain warna, ukuran, tinggi atau pendek, bentuk daun, bentuk paruh, bentuk kaki maupun bentuk batang pada tumbuhan. Adapun dasar dalam sistem klasifikasi alami misalnya adalah morfologi. Contoh klasifikasi sistem alami adalah tanaman herba atau ternak, merupakan tanaman yang memiliki batang berair atau berbatang lunak, seperti tanaman bayam, kangkung maupun sawi. Tokoh klasifikasi sistem alami adalah Aristoteles yang membagi makhluk hidup menjadi dua kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Dunia hewan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan habitat dan perilakunya, sedangkan tumbuhan dikelompokkan berdasarkan ukuran dan strukturnya. Yang kedua adalah klasifikasi sistem buatan atau artifisial. Klasifikasi sistem buatan merupakan pengelompokan makhluk hidup yang didasarkan atas adanya beberapa persamaan ciri morfologi, alat reproduksi, lingkungan tempat tumbuh, dan daerah penyebarannya tanpa memperhatikan kesamaan struktur yang mungkin memperlihatkan hubungan kekerabatan. Contohnya adalah kupu-kupu dan kelelawar merupakan satu kelompok karena keduanya dapat terbang. Klasifikasi sistem buatan didasarkan atas persamaan dan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup dengan cara: pertama, mengamati persamaan ciri struktur tubuh luar maupun dalam berbagai jenis makhluk hidup. Kedua, makhluk hidup yang memiliki struktur tubuh sama atau mirip dijadikan satu kelompok. Adapun yang memiliki ciri berlainan dikelompokkan tersendiri. Ketiga, memberikan istilah tertentu untuk setiap tingkat klasifikasi yang didasarkan pada banyak sedikitnya persamaan ciri pada setiap jenis makhluk hidup yang dikelompokkan. Klasifikasi sistem buatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Carl von Linné. Yang ketiga adalah klasifikasi sistem filogenetik. Bertolak dari teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin, maka muncullah klasifikasi sistem filogenetik. Sistem klasifikasi ini dikelompokkan berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antar organisme atau kelompok dengan melihat keturunan dan hubungan kekerabatan. Organisme atau kelompok yang berkerabat dekat memiliki persamaan ciri yang lebih banyak bila dibandingkan dengan organisme atau kelompok yang berkerabat jauh. Cara mengelompokkan makhluk hidup dilakukan dengan mengamati ciri-ciri morfologi, anatomi, fisiologi, dan perilaku. Contoh klasifikasi sistem filogenetik adalah tanaman singkong, karet, dan tanaman jarak dimasukkan dalam satu kelompok yang sama, yaitu famili Euphorbiaceae, karena dapat menghasilkan getah. Sekarang kita akan membahas tentang tata nama makhluk hidup. Pada tahun 1735, Carolus Linnaeus menciptakan sistem tata nama dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi antar ilmuwan biologi mengenai suatu jenis makhluk hidup. Tata nama makhluk hidup tersebut dikenal dengan sebutan binomial nomenklatur atau tata nama ganda.
Adapun aturan dalam pemberian tata nama makhluk hidup tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan bahasa Latin atau yang sudah dilatinkan. Kedua, terdiri atas dua kata. Kata pertama diawali huruf kapital yang menunjukkan genus, dan kata kedua diawali huruf kecil yang menunjukkan penunjuk spesies. Ketiga, penulisan dilakukan dengan cara membuat dua garis bawah terpisah atau dengan huruf miring. Keempat, nama penemu ditulis dengan singkatan atau ditulis lengkap di belakang nama penunjuk spesies. Kelima, nama penemu ditulis dengan awal huruf kapital dan tidak dicetak miring atau digaris bawahi. Contohnya Zeamais L. Yang memberi nama jagung adalah Linnaeus. Keenam, apabila nama terdiri atas lebih dari dua kata, maka kata kedua dan berikutnya harus digabung atau diberi tanda penghubung. Misalnya Hibiscus rosa sinensis. Ketujuh, jika memiliki subspesies, nama tersebut ditambahkan pada kata ketiga, sehingga pada subspesies terdiri atas tiga kata. Sistem penamaan yang terdiri atas tiga suku kata disebut dengan trinomial nomenklatur. Contohnya, Felix maniculata domestica. Nama jenis yang lebih dari tiga kata tidak menggunakan tanda sambung. Dan untuk penulisan varietas menggunakan huruf var sebelum nama varietasnya. Misalnya Hibiscus sabdarifa var alba. Kesembilan, jika kata penunjuk jenis merupakan nama dari penemunya maka ditambahkan huruf i. Misalnya Pinus mercusi yang ditemukan oleh Merkus. Kesepuluh, spesies. Jika disebut dalam nama ilmiah disingkat dengan SP. Contohnya Phalaenopsis sp berarti sejenis Phalaenopsis. Jika jamak disingkat dengan SPP. Ke-11, pada taksonomi hewan terdapat satu tingkat takson di bawah spesies, yaitu subspesies, disingkat dengan SSP. Namun biasanya tidak ditulis pada nama ilmiah hewan. Akan tetapi pada taksonomi tumbuhan, jamur, dan bakteri terdapat takson lain di bawah subspesies yang kita kenal dengan istilah varietas, subvarietas, dan forma. Berikut ini adalah imbuhan dalam pemberian tata nama ilmiah beberapa tingkat takson untuk beberapa kelompok organisme. Berikut ini adalah contoh nama ilmiah beberapa organisme dari kelompok hewan dan tumbuhan. Sekarang kita akan membahas tentang takson. Takson merupakan kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan karakter. Prinsip dan cara mengelompokkan makhluk hidup menurut ilmu taksonomi adalah dengan membentuk takson. Takson dibentuk dengan jalan mencandra objek atau makhluk hidup yang diteliti dengan mencari persamaan ciri maupun perbedaan yang dapat diamati. Mencandra di sini berarti mengidentifikasi, membuat deskripsi, dan memberi nama. Selanjutnya, makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang disebut dengan takson. Dengan demikian, takson adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan karakter atau ciri. Kemudian tiap-tiap takson tersebut ditempatkan pada tempatnya atau posisinya sesuai dengan tingkatannya. Langkah-langkah pembentukan takson mengikuti sistem tertentu. Itulah sebabnya taksonomi disebut pula dengan sistematik. Adapun urutan takson pada hewan diawali dari kingdom, kemudian phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Sedangkan urutan takson pada tumbuhan diawali dari kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kingdom disebut juga dengan regnum atau kerajaan atau dunia. Tingkatan takson ini merupakan tingkatan tertinggi untuk makhluk hidup.
Semua hewan dimasukkan dalam kingdom Animalia dan semua tumbuhan dimasukkan dalam kingdom Plantae. Filum atau divisio disebut juga dengan keluarga besar. Apabila kita mengelompokkan suatu makhluk hidup dalam kingdom, maka dengan melihat persamaan ciri-cirinya akan dimasukkan ke dalam suatu keluarga besar. Misalnya filum Chordata merupakan hewan bernotochorda dan hewan bertulang belakang. Penamaan filum hewan tidak memiliki akhiran yang khas. Sedangkan pada divisio tumbuhan diberi akhiran yang khas, misalnya Phyta. Tumbuhan yang berbiji dimasukkan dalam divisio Spermatophyta. Kelas. Tingkatan takson ini lebih rendah dari kelompok takson filum atau divisio. Artinya apabila kelompok makhluk hidup dalam divisio atau filum memiliki ciri-ciri sama, maka dimasukkan dalam satu kelas. Contoh kelas pada hewan yaitu hewan menyusui atau mamalia, misalnya kucing, kelinci, dan harimau. Pada tumbuhan misalnya Monocotyledone dan Dicotyledone. Ordo atau bangsa. Tingkatan takson yang lebih rendah dari kelas adalah ordo. Pada tumbuhan nama ordo pada umumnya diberi akhiran ales, sedangkan pada hewan tidak memiliki akhiran. Contohnya adalah ordo Carnivora, yaitu bangsa pemakan daging. Herbivora, yaitu bangsa pemakan tumbuh-tumbuhan. Adapun pada tumbuhan contohnya adalah ordo Graminales, yaitu bangsa rumput-rumputan. Rosales, bangsa mawar-mawaran. Kemudian famili atau suku atau keluarga. Famili merupakan tingkat takson di bawah ordo. Pada tingkatan famili ini terdapat suatu kelompok yang berkerabat dekat dan memiliki banyak persamaan ciri. Nama famili pada tumbuhan pada umumnya diakhiri dengan AC, sedangkan untuk nama hewan diberi akhiran id. Contoh keluarga hewan yaitu Canidae, yaitu keluarga anjing, Felidae, keluarga kucing. Adapun contoh keluarga tumbuhan adalah Solanaceae, keluarga kentang, dan Rosaceae, keluarga mawar. Genus atau marga. Takson genus adalah takson yang lebih rendah dari famili. Nama genus terdiri atas satu suku kata yang diambil dari kata apa saja, bisa dari nama hewan atau tumbuhan, zat kandungan, dan sebagainya. Contoh untuk hewan adalah Canis, marga anjing, Felis, marga kucing, Taenia, marga cacing. Adapun contoh pada tumbuhan misalnya Rosa, marga mawar, Annona, marga sirsak dan srikaya, dan Solanum, marga terong-terongan. Selanjutnya spesies atau jenis. Spesies merupakan tingkat takson paling rendah dan menjadi unit atau satuan dasar klasifikasi. Spesies adalah kelompok makhluk hidup yang dapat melakukan perkawinan antar sesamanya dan akan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Berikut ini adalah klasifikasi ilmiah pada manusia. Selanjutnya kita akan melihat perkembangan sistem klasifikasi. Pada tahun 1735 Linnaeus mencetuskan sistem klasifikasi dua kingdom, yaitu Vegetabilia dan Animalia. Tahun 1866 Haeckel mencetuskan klasifikasi tiga kingdom, yaitu Protista, Plantae, dan Animalia. Pada tahun 1925 Catton mencetuskan klasifikasi dengan dua empire. Empire adalah satu tingkatan di atas kingdom atau disebut super kingdom, yang akhirnya nanti akan disebut sebagai domain. Ada dua empire di sini, prokariota dan eukariota. Pada tahun 1938 Copeland mencetuskan klasifikasi empat kingdom, yaitu Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Pada tahun 1969 Whittaker mencetuskan klasifikasi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Pada tahun 1977 Bose mencetuskan sistem klasifikasi 6 kingdom, yaitu Eubacteria, Archaebacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia.
Selanjutnya tahun 1990 Bose mencetuskan klasifikasi 3 domain, yaitu bakteria, archaea, dan eukarya. Kemudian tahun 1993 Cavalier dan Smith mencetuskan klasifikasi 8 kingdom, yaitu Eubacteria, Archaea Bacteria, Archezoa, Protozoa, Chromista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kemudian tahun 1998 Cavalier dan Smith mencetuskan klasifikasi 6 kingdom, yaitu Bacteria, Protozoa, Chromista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kemudian tahun 2015 Ruggiero mencetuskan klasifikasi 7 kingdom, yaitu Bacteria, Archaea, Protozoa, Chromista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Selanjutnya kita akan membahas sistem klasifikasi 2 kingdom. Yang pertama adalah kingdom Vegetabilia atau tumbuhan. Kingdom tumbuhan ini memiliki ciri-ciri berdinding sel, berklorofil, dan berfotosintesis. Bakteri dan jamur meskipun tidak berklorofil tetap dimasukkan dalam kerajaan atau kingdom tumbuhan ini. Contohnya adalah alga, fungi, lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Yang kedua adalah kingdom Animalia atau hewan. Karakteristik kingdom Animalia adalah tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, dan dapat bergerak bebas. Yang termasuk dalam kingdom Animalia adalah Protozoa, Mollusca, Porifera, Coelenterata, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Selanjutnya adalah sistem klasifikasi 3 kingdom. Sistem klasifikasi 3 kingdom ini terdiri atas kingdom Plantae, kingdom Animalia, dan kingdom Protista. Sebagian besar Protista terdiri atas organisme yang bersel satu. Eukariotik umumnya sudah memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan maupun hewan. Contohnya adalah Euglena, Paramecium, dan amoeba. Selanjutnya sistem klasifikasi 4 kingdom. Sistem klasifikasi 4 kingdom terdiri atas kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Kingdom Monera memiliki ciri-ciri tubuh terdiri atas satu sel atau banyak sel dan tidak memiliki membran inti atau disebut prokariotik. Contohnya adalah bakteri dan alga hijau biru. Selanjutnya kita akan membahas sistem klasifikasi 5 kingdom. Sistem klasifikasi 5 kingdom terdiri atas kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi atau jamur, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Kingdom Fungi memiliki ciri-ciri eukariotik, tidak berklorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis. Contohnya adalah Mucor, Saccharomyces, dan Agaricus. Selanjutnya kita akan membahas tentang determinasi atau identifikasi makhluk hidup. Determinasi atau identifikasi makhluk hidup merupakan pengenalan suatu makhluk hidup yang dilakukan dengan cara mengamati persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki, misalnya persamaan atau perbedaan dari morfologinya. Determinasi dapat dilakukan dengan cara ingatan, bantuan orang lain, spesimen acuan, pustaka, maupun dengan bantuan program komputer. Determinasi juga bisa dilakukan dengan menggunakan kunci dikotom. Sekarang kita akan membahas tentang kunci determinasi atau kunci identifikasi. Kunci determinasi merupakan suatu cara menentukan persamaan dan perbedaan antara dua makhluk hidup.
Kemudian menentukan apakah keduanya sama atau tidak, baru kemudian diberi nama. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berupa keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Jadi kunci determinasi adalah penjelasan yang disusun untuk menemukan kelompok suatu organisme berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Identifikasi merupakan kegiatan dasar dalam taksonomi. Identifikasi mencakup dua kegiatan, yaitu klasifikasi dan tata nama. Salah satu kunci identifikasi ada yang disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Tiap langkah dalam kunci tersebut terdiri atas dua alternatif atau dua ciri yang saling berlawanan, sehingga disebut dengan kunci dikotomis. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kunci dikotom. 1. Kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan bagian lain ditolak. 2. Karakter yang dimasukkan mudah diamati. 3. Deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. 4. Menggunakan kalimat sesingkat mungkin. 5. Setiap kuplet diberi nomor. Dan 6. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Selanjutnya kita akan melihat contoh rencana identifikasi untuk menentukan kelompok makhluk hidup. Nomor 1, di sini ada pertanyaan apakah organisme itu termasuk organisme uniseluler. Apabila bukan organisme uniseluler, berarti organisme tersebut tergolong multiseluler. Dan di sini ada dua pilihan, ya dan tidak. Apabila kita memilih iya, berarti organisme tersebut tergolong uniseluler. Dan apabila kita memilih tidak, berarti organisme tersebut tergolong multiseluler. Apabila kita memilih iya bahwa organisme tersebut tergolong uniseluler, maka kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada pertanyaan lagi, apakah organisme tersebut memiliki membran inti? Ada dua pilihan jawaban di sini, ya dan tidak. Apabila kita memilih iya, berarti organisme tersebut memiliki membran inti. Kita lanjut ke nomor 2A. Organisme tersebut tergolong protista. Apabila kita memilih tidak, berarti organisme tersebut tidak memiliki membran inti. Kita lanjut ke nomor 2B, yaitu kelompok Monera. Kita kembali ke nomor 1. Apakah organisme tersebut uniseluler? Kita memilih tidak. Berarti organisme tersebut tergolong multiseluler. Maka kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ada pertanyaan apakah tubuh organisme tersebut tersusun atas hifa atau sel. Apabila kita memilih bahwa tubuh organisme tersebut tersusun atas hifa, maka kita lanjut ke nomor 3A, yaitu kelompok jamur. Namun apabila kita memilih bahwa tubuh organisme tersebut tersusun atas sel, maka kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 di sini ada pertanyaan apakah sel tersebut memiliki dinding sel dan kloroplas. Ada dua pilihan jawaban, ya dan tidak. Apabila kita memilih ya bahwa organisme tersebut memiliki dinding sel dan kloroplas, kita lanjut ke nomor 4A, yaitu kelompok tumbuhan. Namun apabila kita memilih tidak, bahwa organisme tersebut tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, kita lanjut ke 4B, yaitu kelompok hewan. Berikut ini adalah kunci dikotomnya. Kita mulai dari nomor 1A. Di sini ada pernyataan organisme itu uniseluler. Apabila kita memilih nomor 1A, kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada 2A dan 2B. Apabila kita memilih 2A, di sini ada pernyataan memiliki membran inti. Apabila kita memilih 2A, berarti organisme tersebut tergolong protista. Namun apabila kita memilih 2B, di sini ada pernyataan organisme tersebut tidak memiliki membran inti, yaitu kelompok Monera.
Kita kembali ke nomor 1, yaitu nomor 1B. Di sini kita memilih organisme itu multiseluler. Kita diarahkan ke nomor 3. Di sini ada 3A dan 3B. Apabila kita memilih 3A, di sini ada pernyataan tubuh tersusun atas hifa, maka kelompok organisme tersebut adalah kelompok jamur. Namun apabila kita memilih 3B, di sini ada pernyataan tubuh berupa sel, maka kita diarahkan ke nomor 4. Pada nomor 4 di sini ada pilihan 4A dan 4B. Pernyataan pada 4A adalah memiliki dinding sel dan kloroplas, maka kelompok organisme tersebut adalah tumbuhan. Namun apabila kita memilih 4B, di sini ada pernyataan organisme tersebut tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, berarti termasuk kelompok hewan. Berikut ini adalah contoh kunci dikotom yang lain. Perhatikan diagram gambar hewan berikut. Dengan menggunakan kunci identifikasi di samping, diagram gambar hewan berikut ditunjukkan oleh huruf. Di sini disajikan karakteristik hewan. Ada dua pilihan karakteristik hewan. Yang pertama adalah tubuh terbagi atas segmen-segmen dan yang kedua tubuh tidak terbagi atas segmen-segmen. Apabila kita memilih tubuh terbagi atas segmen-segmen, kita dihadapkan pada dua karakter lagi. Yang pertama memiliki ekor dan yang kedua tidak memiliki ekor. Apabila hewan tersebut memiliki ekor, maka tergolong hewan A. Apabila hewan tersebut tidak memiliki ekor, maka hewan tersebut tergolong hewan B. Namun apabila kita memilih tubuh hewan tersebut tidak terbagi atas segmen-segmen, kita dihadapkan pada dua pilihan karakter yang lain. Yang pertama adalah hewan tersebut memiliki 3 pasang kaki dan yang kedua hewan tersebut memiliki 4 pasang kaki. Apabila hewan tersebut memiliki 3 pasang kaki, tergolong hewan C. Apabila hewan tersebut memiliki 4 pasang kaki, maka tergolong hewan D. Berdasarkan diagram gambar hewan ini, kita memilih bahwa tubuh hewan tidak terbagi atas segmen-segmen. Dan apabila kita melihat jumlah pasang kakinya, maka di sini ada 4 pasang kaki. Maka diagram hewan tersebut adalah hewan D. Demikian pembahasan tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.